Oke, halo semuanya. Jadi di sini tadi kan saya lagi ngoding seputar Sequelize dan di sini saya makainya Express.js ya. Jadi ORM-nya itu makainya Sequelize. Tapi kalau untuk eh, framework buat membuat API-nya gitu ya, di sini saya menggunakan Express. Nah, tadi di sini tuh saya menemukan problem atau permasalahan ketika saya ingin membuat for region key ya, atau ingin merelasikan tabel gitu, membuat constraint gitu di Sequelize gitu. Nah, jadi di sini saya merekomendasikan kalau misalnya teman-teman ingin membuat for region key itu, uh, disarankan di migration ya ditulis seperti ini. Ini nama fieldnya atau nama kolom yang ini dijadikan for region key-nya, kasih tipenya dia string, terus referensinya dari tabel mana, dari tabel kendaraan, dan terus di kolom ID gitu kan ya. Nah, kalau misalnya di bagian modelnya tulis aja kayak gini nanti. Nah, untuk memulai migration ya, teman-teman di sini coba migrate dulu ya nanti. Tapi sebelumnya di sini saya bakal coba ini dulu ya, hapus-hapusin tabelnya supaya nanti kelihatan sama-sama kosong gitu tabelnya. Di drop dulu. Oke, di sini saya menggunakan database Travel API ya. Nah, di sini config database-nya. Nah, ini dia Travel API. Udah kosong kan ya. Nah, coba sekarang teman-teman migrate di projectnya, misalnya Sequelize DB migrate. Di migrate sukses. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, nanti hasilnya udah ada seperti ini. Langsung lihat di desainernya, apakah dia udah berelasi atau belum. Oke, kalau misalnya kita perhatikan tadi codingannya, dia bagian migrate di sini ya. Nah, di sini saya membuat tabel paket wisata ya. Nah, terus di tabel paket wisata itu ada field atau kolom kendaraan ID yang dimana dia kolomnya ini merupakan constraint yang mereferensikan dari tabel kendaraan dan key-nya ID. Kita lihat di sini. Nah, kolom kendaraan ID dia referensinya adalah ke tabel kendaraan ya, ke kolom ID. Nah, udah berhasil ya kayak gini. Tapi kalau misalnya diperhatikan lagi atau dilihat di dokumentasi Sequelize-nya itu, kita juga sebenarnya bisa menambahkan for region key itu melalui modelnya. Nah, kalau misalnya melalui model, misalnya di sini kita mau menambahkan for region key melalui model ya. Ini tipe datanya diubah dulu menjadi tipe data string, dan di bagian migrationnya kita coba tambahkan kolom biasa dengan tipe datanya adalah string. Oke, kita coba lihat bagaimana hasilnya. Di sini dihapus dulu ya semua tabelnya. Sebenarnya bisa menghapus semua tabel ini menggunakan migrate dari Sequelize ya. Jadi buat menghapus tabelnya. Tapi di sini saya menghapusnya manual aja. Nah, coba kita perhatikan. Kalau misalnya saya di sini ingin migrate lagi, coba Sequelize DB migrate berhasil. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, udah masuk hasilnya. Kita ke designer. Nah, ini tabel paket wisata ini nggak berelasi ya dengan tabel kendaraan. Nah, karena di sini tadi di migrationnya kita menambahkan kolom kendaraan ID dengan tipe data string biasa. Dia tidak bereferensi dengan kolom-kolom tabel lain gitu. Nah, lalu apa jadinya kalau misalnya tadi kita nggak melakukan migrate dulu, kita langsung nyalain servernya. Coba kalau misalnya kita di sini nyalain servernya nih ya, npm start, apakah ada error atau tidak? Nah, nggak ada error ya. Dan kita refresh lagi, coba. Nah, kita refresh. Tabel paket wisata ini belum berelasi. Nah, tapi kalau misalnya kita lupa menjalankan migrate di awal dengan posisi database kosong, kita perhatikan, kita hapus dulu ya databasenya semuanya, di drop.
Di drop dulu semua database-nya. Nah, ceritanya saya lupa menjalankan perintah dbmigrate dan saya ingin langsung menyalakan servernya gitu ya. npm start. Nih. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hasilnya error seperti ini karena kita menambahkan foreign key constraint ya di model. Nah, kita menambahkan ini dalam model sedangkan kita sebelumnya belum menjalankan dbmigrate. Jadi akan menghasilkan error seperti itu. Jadi yang saya tangkap di sini SQLize ketika kita menjalankan servernya, dia membaca kodingan-kodingan yang ada di model juga gitu. Nah, coba kalau misalnya kita jalankan perintah SQLize dbmigrate dan kita nyalakan lagi servernya npm start. Apakah error? Nah, dia nggak error. Jadi perbedaannya seperti itu ya. Kalau misalnya kita ingin menambahkan constraint di model ataupun di migration. Nah, kalau misalnya di model udah seperti itu, kita cek lagi apakah dia udah berelasi atau belum. Oke. Kita lihat lagi. Nah, dia nggak berefek apa-apa ya. Dia nggak berelasi. Dia nggak menjadi berelasi seperti yang tadi kita tambahkan di migration ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kalau misalnya kita ingin melakukan relasi di bagian database-nya atau menambahkan constraint kan ya, kita bisa menambahkan codingannya itu di bagian migration, bukan di bagian model. Oke, kita balikin lagi ke awal. Ini di komen aja, terus ini dijadiin seperti ini. Terus kita migrate lagi. Oke, nothing to migrate karena di sini saya belum menghapus tabelnya. Kita coba drop dulu. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah ya untuk menghapus tabel menggunakan migration yang ada di SQLize, tapi di sini saya melakukannya manual aja gitu kan. Nah, dbmigrate kita coba. Udah, kita lihat hasil di desainernya seperti apa. Kita lihat paket wisata ini sudah berelasi dengan tabel kendaraan sesuai dengan yang kita inginkan di bagian migration ini. Kolom kendaraan ID akan bereferensi dengan tabel kendaraan yang bereferensikan dari field atau kolom ID ya yang ada di tabel kendaraan. Jadi seperti itu perbedaannya.